Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian kita bersama kitab Syarhu Al-Usul As-Salasah karya Syekh Muhammad At-Tamimi, dan syarahnya adalah Syekh Muhammad Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kemarin telah kita bacakan tentang al-usul as-salasah allati yajibu 'alal insan ma'rifatuha, yaitu 3 dasar, 3 fondasi yang wajib bagi seorang insan untuk mengetahuinya. Dan sudah kita sampaikan yang pertama, yaitu ma'rifatul abdi rabbahu, yaitu pengenalan seorang hamba terhadap Rabbnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ma'rifatul abdi rabbahu, pengenalan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini bukanlah sekedar mengetahui tentang Allah secara rasional atau ilmiah saja. Jadi bukan seseorang itu sekedar tahu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi betul-betul pengenalan itu ya itu terpatri di dalam hatinya yang paling dalam. Dia merasakan kehadiran dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hatinya, yang kemudian itu teraplikasikan di dalam gerak kehidupannya. Jadi seseorang ketika dia betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia hidup bersama dengan kesadaran dan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melihat dan mengawasinya. Yang kemudian inilah yang disebut sebagai ihsan, derajat tertinggi di dalam beragama. Tapi tentu ya, Bapak-Bapak yang berkata Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mencapai ma'rifat mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala ini bukan melalui jalan perasaan, mimpi, atau penyingkapan batin ya, seperti yang diambil jalan ini oleh sebagian kelompok yang menyimpang. Jadi mengenal Allah dasarnya itu perasaan, mimpi, atau batin, batiniah, tanpa ada dasar dari Al-Quran dan Sunnah. Maka ini keliru. Oleh karenanya di sana Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan bahwa pengenalan Allah yang benar yaitu melalui nama-nama dan sifat-sifatnya, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan juga Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga melalui yang kemarin kita sampaikan, perenungan seorang hamba, tadabbur seorang hamba, tafakkur seorang hamba terhadap makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, hadirin jamaah salat Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, qala al-mu'allif rahimahullah, ma'rifatul abdi dinahu, yaitu dasar yang kedua adalah seorang hamba dia mengenal agamanya. Penjelasannya, ay ma'rifatul asli asani wa huwa dinuhu alladhi kallafal amal bihi au kullifal amalu bihi wa ma tadamanahu min al-hikmah wa rahmah wa masalihil khalqi wa datil mafasid anha. Yaitu yang kedua, seorang hamba mengenal agamanya, yaitu agama Allah Subhanahu wa ta'ala, agama Islam yang Allah wajibkan atasnya untuk mengamalkannya, beserta apa yang terkandung di dalamnya berupa hikmah, rahmat,
dan maslahat bagi seluruh makhluk, dan juga pencegahan dari kerusakan. Jadi ini adalah agama Allah Subhanahu wa taala, agama Islam. Di dalamnya terdapat hikmah, rahmat, dan maslahat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Islam ini adalah agama yang mencegah terjadinya kerusakan. Wa dinul Islam man ta'ammalahu haqqa ta'ammul mutabayyinan 'ala al-kitab was sunnah arafa annahu dinu al-haq wa annahu dinu alladzi la taqumu masalihul khalqi illa bihi. Jadi agama Islam bagi siapa yang betul-betul menelitinya ya, dengan sungguh-sungguh berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, maka dia akan tahu bahwa Islam adalah agama yang benar. Ini banyak, alhamdulillah, para peneliti, terutama di Eropa, gelombang mu'alaf itu luar biasa meledak, terutama dari kalangan orang-orang yang pintar, yang cerdas, yang sudah profesor, doktor. Mereka meneliti betul-betul Al-Quran dan hadis Nabi SAW, kemudian mereka mengetahui bahwa Islam ini adalah agama kebenaran. Ada yang meneliti tentang lalat, yang Nabi pernah bersabda, apa Pak? Tahu tentang lalat? Oh, iya. Sayapnya sebelahnya obat penawar, sebelahnya adalah penyakit. Dan ini diteliti oleh mereka. Dan kemudian ada yang masuk Islam. Kemudian ada yang meneliti tentang mumi, mayatnya Fir'aun, dan kemudian masuk Islam. Subhanallah. Jadi ada seorang muslim, temannya mengasih tahu, ngapain ente capek-capek, kita umat Islam sudah percaya dari dulu dia ini ditenggelamkan di laut. Ada di dalam Al-Quran, fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Kata Allah, pada hari ini engkau diselamatkan jasadmu agar engkau menjadi tanda kebesaranku untuk umat setelah. Subhanallah, ada di surat Yunus kalau tidak salah. Jadi luar biasa, seseorang yang betul-betul mengkaji agama Islam langsung dari dasarnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Jadi jangan pelajari Islam dari sumber-sumber yang lain. Jadi harus langsung dari sumbernya. Islam ini apa sumbernya? Al-Quran dan Sunnah. Kaji dengan baik, dengan betul, maka akan tahu bahwa Islam ini adalah agama kebenaran dan agama yang mana tidak akan tegak kemaslahatan seluruh makhluk kecuali dengan Islam. Wala yang bagi an-naqis al-Islam alaihi muslimun al-yawm fa innal muslimin qad farratu fi asya katsira wa takabu mahadir 'azimah hatta ka'anna al-a'is bainahum fi ba'd al-bilad al-islamiyah ya'isu fi jawin ghairi islami. Kemudian berikutnya, ya Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak sepantasnya kemudian hari ini kita menilai Islam itu dengan keadaan kaum muslimin zaman sekarang ini. Jadi jangan mengukur Islam itu dengan pelaku Islamnya, karena sesungguhnya kaum muslimin telah banyak melalaikan berbagai hal dan melakukan banyak pelanggaran besar, hingga ada orang yang hidup di tengah mereka, di sebagian negeri-negeri Islam, namun hidup dalam suasana yang tidak Islam. Artinya kita itu jangan menilai Islam dari perilaku umat Islam zaman sekarang, karena banyak dari mereka telah jauh dari ajaran Islam yang benar. Ya, sampai-sampai di negeri yang disebut itu negeri Islam, tapi ternyata ya, praktek-praktek yang ada di dalamnya tidak lagi mencerminkan nilai-nilai Islam. Bahkan ini tidak jauh-jauh di negeri kita sendiri, Indonesia dikenal sebagai muslimnya terbesar, mayoritas penduduknya muslim, tetapi lihat nilai-nilai Islamnya ada nggak? Alhamdulillah masih ada ya. Alhamdulillah masih banyak, suara ajan masih terdengar, alhamdulillah, 5 waktu ya. Tetapi hanya di masjid saja terlihat, di praktek-praktek yang lain bodoh, waliyadzubillah. Apalagi di pemerintahan mungkin ya. Itu yang bagus-bagus nggak mau ngambil aja, nggak mau naik ya. Nah ini jadi banyak yang kadang membawa-bawa Islam ya, ketika zaman-zaman
sudah masa-masa kampanye bawa Islam, tapi ketika naik nilai-nilai Islam terkikis. Karena begitu godaan yang namanya dunia, harta, ya, harta, tahta, wanita. Ini godaan terberat bagi umat manusia. Kalau seseorang lolos dari wanita, dia tidak lolos dari tahta. Lolos dari tahta, tidak lolos dari harta. Jadi masing-masing manusia itu hidup dengan ujiannya sendiri, ya. Maka kita harus tahu di mana letak kelemahan kita. Kalau di harta, sudah jangan dekat-dekat dengan harta. Jangan mau jadi bendahara, jangan mau jadi apapun yang berkaitan dengan harta. Kalau kita merasa diri kita lemah dengan harta, takutnya kita nguntit 1 juta, 2 juta, 3 juta, akhirnya waliyadzubillah. Dan sebaliknya kalau kita lemah dengan wanita, jangan hidup dekat-dekat dengan wanita, ya, yang bukan mahram. Kita asal dekat, bergaul sana sini, kumpul sana sini, akhirnya waliyadzubillah terjadi apa yang terjadi. Dan juga tahta, kalau kita merasa lemah jabatan, maka jangan kita menyodorkan diri untuk menjabat, ya. Karena zaman dahulu orang-orang lari dari jabatan pimpinan, seperti Umar bin Khattab tidak mau ketika ditunjuk oleh siapa? Abu Bakar Siddiq, tidak mau. Tapi bagaimana lagi, para sahabat sudah sepakat, Umar akhirnya naik. Dan ketika Umar memilih, ada beberapa sahabat yang lain, di antara mereka ada yang mengundurkan diri, seperti Abdurrahman bin Auf mengundurkan diri, tidak mau, saya sudah tidak mau. Kemudian Utsman yang akhirnya terpilih. Nah demikian ya Bapak-Bapak yang Allah SWT. Selanjutnya wadinul al-islami bihamdillahi ta'ala mutadammin li jamil masalih allati tadamanat sa'adiyat as-sabiqah mutamayyizun 'alaiha bikaunihi sholihan li kulli zamanin wa makanin wa ummah. Jadi agama Islam, ya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu mengandung seluruh kemaslahatan yang juga terdapat pada agama-agama sebelumnya. Namun Islam memiliki keistimewaan. Karena apa? Islam ini sesuai untuk setiap waktu, tempat, dan umat. Masya Allah. Jadi agama Islam ini selalu sesuai dengan zaman apapun sampai hari kiamat. Karena sudah sempurna. Makanya Allah mengatakan dalam firman-Nya apa? Al-yawma akmaltu, gimana bunyinya? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini kata Allah, telah aku sempurnakan agama untukmu, telah aku cukupkan nikmatku untukmu, dan aku ridho Islam sebagai agama. Jadi sudah sempurna Islam ini sampai hari kiamat, diridhoi oleh Allah SWT untuk menjadi pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Kemudian kata Allah apa? Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka siapa yang mencari agama selain Islam tidak diterima darinya, dan dia akan menjadi orang yang rugi pada hari kiamat. Wa ma'na kaunihi sholihan li kulli zamanin wa makanin wa ummah anna tamassuk bihi la yunafi masalihal ummah fi ayyi zamanin wa makanin wa ummah. Jadi Islam sesuai untuk setiap waktu, tempat, dan keadaan, bahwa berpegang teguh kepada Islam tidak bertentangan dengan kemaslahatan di waktu kapanpun, di tempat manapun, dan dalam keadaan apapun. Jadi siapa yang berpegang teguh kepada Islam, maka dia akan mendapatkan maslahat yang besar dalam hidupnya dunia dan akhirat. Maka kita sebagai seorang muslim ya harus mempelajari tentang Islam ini. Jadi tidak hanya mempelajari apa Pak? Kalau fikih yang paling banter, yang terus-terusan dipelajari tentang apa? Ya, fikih bersuci, fikih apa? Toharoh, sholat, zakat, puasa. Zakat juga sudah jarang sekarang. Seringnya bersuci, sholat, puasa, umroh, haji. Dikaji kalau mau umroh haji saja. Tapi yang lainnya ada hukum pidana, terus masalah dagang, itu ada di kitab fikih. Makanya perlu kita mengkaji kitab fikih itu secara sempurna sampai selesai. Kalau kita sekolah di pesantren atau di sekolah memang jurusannya Islam, itu dikaji secara menyeluruh. Makanya zaman dahulu yang sering saya sampaikan, bahwasanya di zaman Umar, orang-orang yang berjualan, berbisnis di pasar, mereka itu semuanya ahli apa?
ahli fikih. Ahli fikih, karena kata Umar la yabi sukina illa man tafaqaha fiddin, tidak berjualan di pasar kami kecuali orang yang ahli fikih, paham fikih, berdagang. Zaman sekarang siapa aja terjun di pasar, akhirnya banyak kerusakan. Dan orang-orang yang duduk di pemerintahan di mana jauh dari pemahaman agama, akhirnya yang terjadi kerusakan. Jadi kapan seseorang jauh dari pemahaman agama, maka akan timbul kerusakan. Oleh karenanya kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, beliau menyebutkan siapa yang melakukan suatu aktivitas kegiatan tidak didasari dengan ilmu, maka kerusakan yang ditimbulkan lebih banyak daripada perbaikan. Maka itu pentingnya ilmu menjadi dasar segala aktivitas kegiatan yang kita lakukan. Kemudian paragraf yang terakhir, Bapak yang dirahmati Allah SWT, fadinul Islam ya'muru bi kulli amalin sholih wa yanha an kulli amalin sayyi fa huwa ya'muru bi kulli khuluqin fadilin wa yanha an kulli khuluqin sa'ilin. Agama Islam adalah agama yang memerintahkan kepada segala perbuatan baik dan mencegah dari segala perbuatan yang buruk, dan agama Islam adalah agama yang memerintahkan kepada akhlak yang mulia, menjunjung tinggi akhlak yang mulia, dan melarang, mencegah dari akhlak yang rendah dan akhlak yang hina. Inilah Bapak Allah Subhanahu wa taala, ya, fondasi dasar yang kedua yaitu ma'rifatul abdi dinahu. Hendaknya seorang hamba itu dia mengenal tentang agamanya, yaitu agama Islam, yaitu menjadi aturan hidupnya, ya, cara beragamanya, kemudian cara ibadahnya, cara pergaulannya, dan cara hidupnya, sehingga dia hidup dalam kebaikan dan mendapatkan maslahat yang besar di dunia dan di akhirat. Demikian Bapak yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala yang bisa disampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya, yaitu dasar yang ketiga, apa Pak? Mengenal ma'rifatul abdi nabiyahu, yaitu seorang hamba mengenal nabinya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.